usually when the king celebrate the crowning day, the crowning day, they have here performed by nine female dancers. Ini namanya seton ya. Seton itu biasanya latihan yang di hari Sabtu. Seton itu Sabtu. Jadi kalau dulu ada latihannya Rabu dan Sabtu, tapi untuk sementara kita Sabtu karena masih adaptasi dengan penari dan niagonya gitu. Kalau untuk ini sendiri jumlah penarinya berapa Gusti? Oh, kalau latihan seperti ini tergantung penari yang bisanya. Jadi kalau ketika bisa banyak ya jadi dua sap. Misalnya mau nari serimpi ya 4 sama 4 gitu. Kalau mau nari budaya berarti ya antara 7 sampai 9. Kalau lebih banyak penarinya lagi bisa 2 sap lagi gitu. Oh, yang membedakan dengan yang di Semorokoto napa Gusti? Oh, kalau yang di Semorokoto itu kalau hari Minggu itu nggih. Kalau hari Minggu itu kan kita masih menyaring melatih penari yang dari luar untuk bisa lebih bergaya dalam, bergaya ala Keraton Surakarta. Kemudian kalau sudah sedikit lebih luas baru masuk ke latihan yang seperti ini. Dengan pakaian jangkep Dengan ini pakaian gitu? jangkep, harus pakaian jangkep kalau di sini. Nah, kalau untuk ini sendiri Gusti, setelah ini nanti juga disiapkan untuk jumenengan atau terus pundi Gusti? Untuk penari-penari ini? Oh ya, ini nanti dari sini disaring untuk mengambil penari yang akan dilatih ketika Selasa Kliwon itu. Nah, Selasa Kliwon itu yang nanti disaring untuk penari inti di budaya Ketawang Jumenengan itu. Gusti, ini kan tadi kan menyinggung terkait dengan regenerasinya nggih, untuk penari maupun pemusiknya. Kalau untuk ini sendiri pripun Gusti untuk mencari bibit-bibit ini sendiri mungkin? Nah, itu biasanya kita dari SMKI ya. Itu mereka latihan di hari Minggu itu, kemudian atau dari STSI itu mereka ikut latihan dari hari Minggu itu, kemudian dari situ kita rasaring lagi dikhususkan supaya mereka bisa bergaya Keraton Surakarta, kemudian baru masuk ke latihan yang seton ini. Sulit buatan Gusti mungkin untuk mencari bibit-bibit ini sendiri. Sulit Mas. Karena biasanya kalau yang dari sekolah tari itu kan memang mereka punya Basic ketertarikan tari, tapi kalau yang dari kecil misalnya yang tidak dari sekolah tari itu begitu nanti SMP itu mereka udah goyah kan, mulai goyah pilih hip hop Koreaan apa-apa. Nah, itu modern dance gitu. Jadi ini terus jadi mereka mungkin malu atau gimana gitu. Tapi memang sebaiknya sih memang dari yang memang punya niat belajar menari itu ya dari sekolah tari. Kalau untuk ini sendiri Gusti, ini kan baik penari maupun pemusiknya ini kan mencari dari bibit-bibit sekolah gitu. Nah, kalau ini ke depannya seperti apa Gusti? Mungkin ada gambaran untuk ke depannya terkait dengan pelestarian tari ini sendiri mungkin? Ya, semoga dengan berjalannya waktu kita membenahi, kita bisa mencari bibit-bibit dari atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah tinggi tari untuk mereka meriset, misalnya mengutus siswanya untuk belajar menari di sini. Kemudian dari situ kita akan punya bibit-bibit untuk masuk ke dalam abdi dalam penari keraton gitu.
kalau untuk ini sendiri, ini tadi tarian yang dibawakan apa? Bedhaya Duradasih. Oke. Durasinya sampai berapa lama? Kalau Bedhaya Duradasih itu sendiri durasi kurang lebih di 1 jam kalau yang petah. Namun yang digelar dinten nika kala wau hanya kurang lebih 45 menit. Ya lebih lama ya, 30 menit lah. Jadi separuhnya. Dibandingkan dengan tarian yang lain, Bedhaya Duradasih ini sendiri kesulitan, mungkin teknik-tekniknya seperti apa, Mbak? Kalau Bedhaya Duradasih sebenarnya begini, bedhaya ataupun serimpi itu vokabulari ataupun gerakan itu semua hampir sama. Jadi tidak ada yang dinamakan tingkat kesulitan, itu tidak ada. Karena sama semua, standar semua. Yang membedakan mungkin apa dengan budaya-budaya lainnya? Oh, gendingnya. Pasti gendingnya. Untuk gerakannya? Kalau gerakan di bedhaya itu sebenarnya semua sama. Cuman hanya rangkaiannya yang berbeda. Kembangannya itu yang beda. Nah, tetapi kalau untuk gerak dasarnya sama saja. Mbak, kalau untuk ini sendiri jenengan menyukai tari sejak kapan? Kalau saya sudah dari kecil diarahkan untuk menari. Saya sudah sejak umur 3 tahun ibu saya sudah menyuruh saya untuk menari. Kenapa kok memilih tari ini sendiri? Mungkin ada panggilan jiwa atau mungkin das pundi? Nah, kalau masyarakat Surakarta itu kan dari kecil mungkin kebanyakan orang tua mereka mengarahkan ke sanggar-sanggar tari kecil, sanggar-sanggar tari lah untuk anak kecil. Kemudian di SD, SMP dan sebagainya juga diajarkan menari. Mungkin ya karena saya senangnya menari, bakat saya di tari, saya lanjutkan untuk menari sampai sekarang. Lah ini sendiri kan jenengan juga mengajarkan ke generasi-generasi di bawah jenengan. Mungkin untuk regenerasinya dos pundi? Regenerasi pasti ada. Dan kita juga membuka untuk masyarakat umum yang sudah akhir dewasa ataupun sudah menstruasi dalam tanda kutip untuk mengikuti latihan di pendopo Smorokoto setiap hari Jumat sore. Oke, mungkin harapan kedepannya seperti apa, Mbak? Harapan ke depan untuk Tari ini sendiri mungkin, khususnya dari Keraton Solo. Harapan ke depan dia semoga tidak ada yang sewu merusak lagi ataupun menambah gerak, nambah wilet apa meneh, apalagi memotong gerak dasar tari yang gaya Surakarta. Jadi ya semoga tidak terjadi lagi gagrag gaya Surakarta ini kok diowahi ataupun diseseli dengan gagrag di luar Keraton Surakarta. Beda nggih berarti nggih untuk ini gini. Gagrag keraton beda sama dengan yang di luar, itu sangat berbeda sekali. Bedanya, Mbak? Di segi irama, di segi wilet, beda, sangat beda. Untuk geraknya kuda-kudanya pun beda, gayanya juga beda. Gagrag Surakarta dengan gagrag Keraton Surakarta dengan gaya Surakarta itu sendiri. Yang ada di luar dan ada di dalam kedaton itu berbeda sekali. Oke, siap.